Sobat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan mereview bahan bonsai asam sarap yang beberapa waktu lalu sudah pernah saya upload ya di video saya yang terdahulu. Nah, kali ini kemarin sudah saya lakukan sedikit pemangkasan sama pohon asam sarap ini. Ini saya sekarang kepengen ngawatin pohon ini, teman-teman. Nih, pohon ini tumbuh dengan subur ya. Ini pas berbunga, jadi bunganya seperti ini ya, pohon asam sarap. Mungkin ada teman-teman sebagian yang belum tahu atau belum kenal sama bahan bonsai yang satu ini. Ini daunnya, kemudian ini juga ada yang berbuah nih teman-teman. Nih buahnya seperti ini nih ya. Nih, ini buahnya, kemudian ini bunganya kecil ya. Memang mirip kembang turi tapi bukan. Kalau kembang turi ya kayak gini, tapi dia bunganya besar, yang biasa direbus, dimasak gitu loh, dibikin pecel atau keluban. Nah, ini bunganya ya. Oke, nanti akan saya coba untuk melakukan pengawatan bahan bonsai asam sarap ini. Hasilnya seperti apa? Tonton terus video saya sampai habis ya. Sebelum kita mulai mengawat, sebaiknya kita bersihkan dulu ya pohon ini dari kotoran-kotoran, kemudian dari rumput-rumputnya ini. Jadi sambil ngawat sambil merawat dari tanaman ini. Ini kayunya kotor nih kawan-kawan, karena musim hujan jadinya cepat tumbuh lumut ya, tumbuh lumut. Maka harus kita bersihkan supaya tanaman kita tidak terserang jamur ataupun lumut yang akan menjadi parasit ya, mengakibatkan menghambat pertumbuhan dari tanaman kita. Karena kadang penyakit seperti itu bisa-bisa tanaman kita, pohon kesayangan kita mati, kan sayang ya teman-teman ya. Ini saya pakai deterjen ini. Nah, ini hasilnya setelah tadi saya cuci, terlihat lebih bersih ya, batangnya lebih segar tuh, lumut-lumutnya hilang. Ini tujuannya supaya pohon kita lebih sehat ya teman-teman ya, lebih sehat, bebas dari penyakit, terutama dari jamur dan sejenisnya. Nah, kalau saya biasa melakukan seperti ini nggak hanya untuk pohon asam sarap ini ya, tapi untuk pohon-pohon yang lain sama salah satu perawatan yang umum saya lakukan. Ini saya belum pernah melakukan pengawatan sama asam sarap ini ya. Ini nggak tahu yang mana nih kawatannya. Mungkin karena terlalu rimbun, kita buangin dulu teman-teman yang kayak gini nih. Nah, kita buangin. Ini kemarin yang agak gosong-gosong ini kemarin kena ini, karena kena obat rumput ya, saya nyemprot. Ini sempat
potnya ini penuh sama rumput kemarin, jadi saya semprot pakai obat rumput. Sebagian tadi nggak mati, kurang rata. Yang kayak gini-gini kita buangin. Nah, kita lihat tuh, kita puterin pohonnya, cek. Nah ini buang ya, kita buang supaya lebih terlihat pohon asam sarap kita. Nah ini kawan-kawan, ini waktu itu bekas pruning ya, bekas pruning yang saya tancapkan, saya setek, dan ternyata hidup ini, nih hidup tuh, ini saya setek. Jadi pohon asam sarap ini untuk pembudidayaannya bisa kita lakukan dengan cara setek, teman-teman. Sudah saya praktekin ya ini, terus ada beberapa kemarin yang potongan dari bagian batang sini saya taruh di pot juga hidup. Nah, ini gimana ya, kalau masih awal pembentukan memang harus kita pastikan secara seksama nih kawan-kawan, secara seksama tahap awal ya, tahap awal bentuknya mau seperti apa. Kawat ini kegedean nggak ya, atau pakai yang ini. Sekarang kita coba mulai proses pengawatan bahan bonsai asam sarap lentur, teman-teman. Sepertinya pohon ini belum bisa untuk dilakukan proses pengawatan secara maksimal nih teman-teman, belum bisa secara maksimal karena percabangannya masih jauh ya, masih belum seimbang. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini itu juga sebagian sudah ada yang saya kawatin. Saya ini juga masih cari bentuknya mau kayak mana dari pohon ini. Ini sedikit aja kita pangkas ya, kita lakukan pemangkasan supaya dapetin bentuk yang enggak terlalu semrawut. Setelah itu kita
rapikan medianya supaya terlihat lebih menarik tampilan dari asam sarap ini. Nanti untuk pengawatannya kita tunggu ukuran cabangnya itu sudah proporsional gitu loh teman-teman. Nah, ini pemangkasan ini juga bermanfaat, tujuannya supaya mempercepat pertumbuhan cabang-cabang yang lain dan tanaman ini cepat rimbun ya, cepat rimbun. Nah, seperti ini kita potong, kita buangin. Masih terlalu muda. Ini yang kalau yang begini, model-model kayak gini mesti harus dibuang. Nih, menurut saya sih harus dibuang ya. Paling enggak ada sedikit gambaran mau kemana arah dari pohon ini. Oops. Kan belum bisa untuk kita lakukan pengawatan nih teman-teman, karena ternyata ini setelah saya pangkasin ya teman-teman, ini tahap awal dari pembentukan bahan bonsai asam sarap ini pengawatannya cuma segini aja sementara, sambil nunggu calon cabang yang akan kita harapkan tumbuh ini menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita rawat medianya aja ya, ini supaya medianya menjadi subur. Kita buang bagian atasnya ini yang sudah banyak lumut dan sepertinya sudah kurang nutrisi ya kawan-kawan ya. Ini kita buang, kita kurangi. Selain untuk menyuburkan kembali lebih menyuburkan media tanam, ini juga bermanfaat ya. Ini untuk ngurangin pertumbuhan rumput liar yang nantinya dapat mengganggu pertumbuhan dari pohon kita karena harus berebut makanan. Kita lanjut untuk menggarap media. Mungkin memang menunggu waktu beberapa bulan lagi baru bisa nih kayaknya teman-teman, baru bisa kita lakukan pengawatan terhadap cabang-cabangnya. Ini sudah saya siapin pupuknya, pupuk khusus untuk bonsai dan tanaman hias ya. Jadi yang saya pakai ini nggak mengandung kotoran hewan dari sekam bakar ya.
supaya lebih subur. Kita kasih secara merata ya, putar semua kena, biar kebagian semua, akar-akarnya kebagian makanan semuanya. Kita kasih. Bubar tuh semutnya sih. Tuh ternyata bagian tengah yang bolong nih teman-teman, kita masukkan ke dalam. Memang harus kita harus rajin-rajin ngontrol media juga ya kawan-kawan ya, kalau kita emang suka dengan tanaman bonsai. Selain pemangkasan, perawatan salah satunya ya media ini harus kita perhatikan. Ini saya kasih pasir malang di bagian atasnya. Banyak manfaatnya nih teman-teman pasir malang ini, termasuk juga untuk menjaga kelembapan dan mempercantik tampilan tanaman kita. Kita beri pasir malang sampai merata ya, dan terakhir nanti akan kita lakukan penyiraman. Inilah tadi hasil pemangkasan, kemudian penggantian media, dan itu sudah saya siram teman-teman. Ini pembentukan awal dari proses program bahan bonsai asam sarap yang saya punya ya. Ini nggak mungkin untuk saya kawatin karena memang cabangnya belum banyak dan ukuran cabangnya masih terlalu kecil ya. Jadi sementara seperti itu dulu sambil nanti dibiarkan menunggu cabangnya bertambah besar lagi dan semakin rimbun. Nah, ini bentuk awalnya seperti ini. Sudah saya ganti medianya supaya lebih subur ke depannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung terus channel saya. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Salam bonsai dan sehat selalu.